Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber sahabat Remas Baitul Muttaqin yang senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Surah Al-Fatihah yang merupakan surah pertama dalam Al-Quran turun di kota Mekah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surah ini adalah salah satu surah yang dianggap sangat penting di umat muslim dan sering disebut sebagai pembukaan karena nilainya yang tinggi dalam ibadah muslim. Surah Al-Fatihah juga dikenal dengan nama-nama lain seperti Al-Kitab yang artinya ibu dari kitab dan As-Sabu'ul Madani yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Hal ini karena surah ini adalah inti dari Al-Quran dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang ajaran dasar Islam. Di dalamnya kita menemukan tema-tema seperti bagaimana cara untuk memuliakan Allah yang Maha Kuasa, memohon petunjuk dan hidayahnya, serta doa untuk meminta ampunan dan pertolongan. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa. Surah ini diturunkan langsung dari Ar-Razi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Fatihah diabadikan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Berimanlah kamu kepada kitab Taurat, Zabur, Injil dan apa saja yang dibawa oleh para nabi dari Tuhan mereka. Kitab Al-Quran dan segala keterangan di dalamnya akan memberi kelapangan padamu. Sesungguhnya ayat-ayat suci yang terkandung dalam Al-Quran adalah pemberi syafaat yang tidak dapat bicara tetapi nyata membawa kebenaran. Dan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Ar-Razi." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan surat Al-Fatihah ini juga menyebabkan iblis menjadi tak berdaya. Dalam kitab Abwahul Fajar karya Sayyid Muhammad Alwi diceritakan bahwa ketika surat Al-Fatihah diturunkan, iblis terbaring lemah dan tak berdaya dengan rasa sakit yang melebihi sakit gigi. Melihat pemimpin mereka tak berdaya, para tentara iblis pun bingung dan bertanya-tanya. Iblis kemudian berkata, "Kalian tidak perlu menjengukku atau mendatangkan obat atau dokter. Ini bukan sakit fisik, melainkan sakit yang dibawa oleh surah dengan turunnya Al-Fatihah. Sesungguhnya aku sakit karena turunnya sebuah surah yang jika dibacakan pasti manusia akan selamat darimu." Surah ini bisa menjadi tameng bagi mereka dan menghalangi kita para iblis untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam neraka. Begitulah yang dikatakan oleh iblis. Surah Al-Fatihah ini dipisahkan dari Al-Quran. Allah ketika menganugerahkan Al-Quran itu, Allah sendirikan Al-Fatihah. Makanya Rasulullah bersabda, "Aku diberikan 7 ayat yang terulang dan juga Al-Quran." Padahal Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan, jadi kita diberikan 2 nikmat, yaitu nikmat yang pertama adalah Al-Quran dan nikmat yang kedua adalah Al-Fatihah itu sendiri. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan surat Al-Fatihah.
Hadis ini dari Abdullah ibnu Abbas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tiba-tiba Rasulullah mendengar suara yang menggelegar di atas kepala beliau. Tentu dari langit maksudnya. Maka Rasulullah langsung mengangkat kepalanya ke langit. Maka malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa itu adalah suara pintu langit yang terbuka. Pintu itu akan terbuka kecuali hari ini. Kemudian turunlah malaikat, dan malaikat ini tidak akan pernah turun ke bumi kecuali hari ini. Kemudian kata Jibril, malaikat mengucapkan salam dan mengatakan pada dirimu, wahai Muhammad, bergembiralah wahai Muhammad, karena engkau diberikan 2 cahaya yang tidak pernah diberikan kepada para nabi sebelumnya. Kemudian Jibril mengatakan kepada mereka, surah Al-Fatihah yang pertama dan yang kedua akhir dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maka penting bagi setiap muslim untuk mengamalkan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut keutamaan Al-Fatihah. Yang pertama, syarat sah sholat. Surat Al-Fatihah merupakan bacaan yang menjadi tolak ukur sah atau tidaknya ibadah sholat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Selain itu, dalam sabda yang lain Rasulullah mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Hadis riwayat Muslim. Dikabulkan yang kedua, dikabulkan segala hajat. Setiap muslim atau umat Islam yang memiliki hajat dan diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengamalkan bacaan surat Al-Fatihah. Caranya, setiap bacaan Al-Fatihah diniatkan sesuai hajat dan keinginannya. Keutamaan Al-Fatihah yang ketiga, sebagai obat, penawar, dan penyembuh. Sesuai dengan namanya As-Syifa, surah Al-Fatihah dipercaya sebagai obat, penawar, dan penyembuh dari segala macam penyakit. Di antara dalil khusus yang membolehkan membaca Al-Fatihah untuk orang yang sakit adalah hadis riwayat Jabir. Nabi Muhammad SAW bertanya pada Jabir, "Jabir, maukah aku beritahu padamu tentang surah terbaik yang terdapat dalam Al-Quran?" Jabir pun menjawab, "Iya, saya mau Rasul." Rasulullah pun menjawab, surah Al-Fatihah. Menurut perawi hadis ini, Nabi menambahkan redaksi, surah Al-Fatihah itu
bisa menjadi obat dari segala penyakit. Dengan catatan, setiap bacaan surat Al-Fatihah disertai keikhlasan, ketulusan, serta niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang keempat, rasa aman dan nyaman saat tidur. Surah Al-Fatihah dapat menciptakan suasana aman dan nyaman saat tidur. Bacaan Al-Fatihah yang diamalkan sebelum tidur dan diikuti membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas dapat mencegah mimpi buruk, menjauhkan dari godaan setan serta hal negatif lain sehingga tidur lebih tentram dan nyaman. Keutamaan yang kelima, pahala yang berlimpah. Setiap bacaan surat Al-Fatihah yang diamalkan akan mendapatkan pahala, apalagi jika dilakukan dengan rutin dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pahala yang didapatkan dari membaca Al-Fatihah setara dengan 2/3 Al-Quran. Hal ini dinyatakan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Fatihah sama dengan 2/3 Al-Quran. Dikutip dari hadis riwayat Abs bin Hamid. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf dari kami. Yang benar datanya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.